inisiasi untuk membuat apa yang disebut dengan krisis center kebencanaan begitu ya. Tentu itu bagian dari terminologi kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan secara agregat begitu. Nah, kepedulian lingkungan UMK secara agregat ini tentu tidak terlepas dari partisipasi para pihak sivitas yang ada di UMK, baik itu dosen, tendiknya, kemudian mahasiswanya pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera bagi kita. Ketemu lagi di podcast UMK, ini podcast yang kedua kalinya. Yang pertama dari Divisi Media Kreatif, sudah terlaksana, bisa dilihat kembali di Instagram Genbi Semarang. Nah, untuk podcast kali ini, kedua ini, dari Divisi Sosial Masyarakat Lingkungan, untuk temanya sendiri, kalau alam rusak, kita bisa apa? Nah, tak kenal maka tak sayang ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Novia Alfionika dari Ketua Divisi Sosial Masyarakat Lingkungan Genbi Universitas Muria Kudus. Saya juga di sini nggak sendirian, ada bintang tamu yang akan menemani saya berbincang. Langsung saja ya kita sambut, ini ada Bapak Rektor Universitas Muria Kudus, Profesor Darsono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Saya sangat terhormat sekali, jujur, bisa berbincang langsung dengan Bapak hari ini. Untuk kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, semoga semuanya sehat. Amin. Nah ini kan Bapak baru diangkat sebagai Rektor Universitas Muria Kudus gitu ya Pak? Nah mungkin bisa diceritakan pengalaman sebelum menjadi rektor, apa saja yang bisa Bapak berikan kepada kita? Oke, terima kasih Mbak Novia dan para penggiat Genbi UMK dan Genbi seluruh Nusantara. Saya awalnya dulu adalah sebagai guru ataupun dosen di Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret yang kebetulan pernah mendapatkan tugas tambahan sebagai sekretaris LPM, kemudian ketua LPPM, kepala pusat studi pedesaan dan kawasan, ketua perencanaan pengembangan universitas, staf ahli rektor, kemudian wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni itu di Universitas 11 Maret. Juga di masyarakat ada beberapa hal. Saya adalah sebagai di Provinsi Jawa Tengah ini Ketua Umum BPSMI Badan Pengembangan Seni Mahasiswa Indonesia dan juga Ketua BAPOMI Badan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Indonesia. Kemudian sebagai komisioner Komisi Penyuluhan Jawa Tengah. Kemudian juga pernah menjadi koordinator forum koordinasi ketua LPPM DIY dan Jawa Tengah, kemudian juga anggota forum-forum baik itu di kabupaten maupun di Jawa Tengah. Saya juga ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Grobogan begitu. Kemudian di nasional saya juga pernah menjadi tim kantor presiden untuk KLHS, kemudian juga pengurus pusat Perhimpunan Ekonomi Pertanian dari tahun 2004 sampai sekarang begitu, dan juga kepengurusan profesi-profesi yang lain begitu. Di internasional sebagai anggota ISAIS gitu, kemudian juga ASEAN Scholarship dan lain sebagainya. Kemudian pada tanggal 9 Januari kemarin, alhamdulillah dilantik sebagai Rektor Universitas Muria Kudus, sehingga saat ini kami mendapat amanah untuk membersamai Sivitas Akademika Universitas Muria Kudus. Itu kira-kira perjalanan beberapa potong pengalaman sebelum menjadi rektor gitu. Banyak sekali ya Pak, saya terkagum. Iya, itu baru sebagian. Pasti lebih banyak lagi ini. Banyak lagi. Nah kalau yang concern di bidang lingkungan itu apa aja Pak? Di pekerjaan di staf ahli di kantor presiden sebagai
tim pakar KLHS itu adalah khusus untuk lingkungan, gitu ya, untuk lingkungan khusus, lingkungan strategis khusus, istilahnya seperti itu, gitu. Baik. Nah, pasti menjabat sebagai rektor ada visi misi dari Bapak sendiri ya, untuk lebih mengangkat nama Universitas Muria Kudus di kalangan universitas yang lain. Nah, dari visi misi yang telah Bapak sampaikan, yang ingin Bapak laksanakan, ada nggak yang berkaitan erat dengan bidang lingkungan? Kalau visi misi saya sebagai rektor di Universitas Kudus itu menginginkan UMK itu maju, ya. Maju sebagai tagline itu adalah psychological spirit, begitu ya. M itu membersamai sivitas untuk berkarya, A itu adalah aktif mencari opportunity untuk kemajuan UMK, kemudian J itu adalah mengembangkan jejaring, kemudian U itu adalah bagaimana setiap entitas dan sivitas UMK Kudus ini memiliki preferensi untuk berkarya itu adalah unggul, maka UMK maju, begitu ya. Nah, berkenaan dengan lingkungan hidup, sebenarnya di dalam kerangka maju itu di dalamnya ada jabaran-jabarannya, begitu ya. Jabaran-jabaran salah satunya tentu akan mengembangkan potensial endowment yang dimiliki oleh UMK Kudus. Apa itu? Bahwa kita tidak terasa ini adalah universitas yang memangku nama besar Gunung Muria. Betul. Ya kan? Maka di sini ada kelompok kajian, ada semacam tim task force yang ternyata menjadi ketua pengembangan Gunung Muria. Itulah sebenarnya semacam kewajiban kita untuk peduli terhadap lingkungan, yang terutama lingkungan dalam konteks spasial Muria atau situs Muria yang ada di Kudus. Itu kira-kira yang berkenaan dengan lingkungan. Semisal ini misalnya aja ya Pak, nanti Universitas Muria Kudus lingkupnya akan lebih besar lagi. Tidak hanya di sini, mungkin membuka kampus kedua, mungkin bisa saja. Nah, untuk pembukaan kampus kedua ini kan pasti berkenaan langsung dengan lingkungan gitu ya Pak. Pasti ada dampak yang terjadi, ada ketidakseimbangan lingkungan karena ada gedung-gedung yang akan berdiri. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, Bapak sendiri bagaimana pendapatnya? Sebenarnya dalam konteks membangun kampus itu memang sudah dalam konteks lingkungan sudah ada aturannya. Seberapa itu dibiarkan sebagai area hijau dan seberapa yang harus dibangun, begitu. Ada ambang yang harus dipenuhi, Tentu dalam pengembangan kampus ini mungkin misalnya di daerah sekitar ada kepala daerah yang menghibahkan lahan kemudian mengembangkan kampus, tentu itu sangat terbuka, begitu. Ketika kemudian kami membangun kampus tentu akan menggunakan kaidah itu, mana yang boleh dibangun, porsi mana yang boleh dibangun dan porsi mana yang tetap harus dihijaukan. Itu memang kayak kampus ini pun juga, kampus utama di sini pun juga mengindahkan kaidah itu, Mbak. Sudah ada aturannya? Sudah ada aturannya. Okay. Nah, kalau tadi kita berbincang soal kampus sudah gitu ya, nah kita lari ke mahasiswanya nih. Mahasiswa kan salah satu komponen penting dalam menjaga lingkungan ya Pak. Adakah program dari Bapak sendiri untuk mengajak mahasiswa untuk mencintai lingkungan atau melakukan gerakan cinta lingkungan seperti itu? Jadi begini, seperti mungkin ada di sosmed sudah beredar, sejak Januari yang lalu kami sudah melakukan inisiasi untuk membuat apa yang disebut dengan krisis center kebencanaan, begitu ya. Tentu itu bagian dari terminologi kepedulian kita terhadap kelestarian lingkungan secara agregat, begitu. Nah, kepedulian lingkungan UMK secara agregat ini tentu tidak terlepas dari partisipasi para pihak sivitas yang ada di UMK, baik itu dosen, tendiknya, kemudian mahasiswanya pada khususnya, begitu. Nah, kita tahu bersama bahwa Kudus ini adalah kota dengan tajuk yang relatif rapat, begitu ya. Kita tahu
kegigihan jarum untuk menanam pohon begitu ya. Tentu kita tidak boleh ketinggalan itu. Kita harus menyertainya dengan cara bagaimana menghabituasi mahasiswa untuk peduli lingkungan, tapi kemudian juga melakukan diseminasi ide bagaimana mahasiswa kemudian melakukan aksi-aksi yang friendly terhadap lingkungan. Tentu gerakan-gerakan cinta lingkungan digelurakan terus, senyampang nanti kami akan mendirikan crisis center kebencanaan dan semacam pusat kajian kebencanaan lah. Tentu itu ada keterlibatan mahasiswa begitu. Kalau boleh tahu nih Pak, ada concern tersendiri nggak untuk pengolahan sampahnya? Kan sampah itu sangat menjadi satu permasalahan yang masih belum terselesaikan betul. Sampai saat ini. Betul, itu adalah salah satu contoh bentuk kegiatan kepedulian UMK terhadap lingkungan tadi. Contohnya salah satunya adalah tentang manajemen persampahan, kemudian manajemen surface soil, manajemen tajuk, manajemen water, manajemen air dan lain sebagainya. Dalam konteks sampah tentu ini menjadi problem kita bersama-sama. Ini menjadi tantangan kita, tidak hanya dosen tetapi juga mahasiswa. Misalnya dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan sampah. Pengabdian itu dilakukan oleh dosen bersama dengan mahasiswa, ataupun mahasiswa melakukan inisiasi kegiatan tentang pengelolaan sampah. Apalagi sekarang ini kan musim program kreativitas mahasiswa kan gitu ya. Ini saya tantangkan kepada mahasiswa UMK, seberapa besar Anda peduli terhadap sampah, persoalan-persoalan sekitar kampus, persoalan-persoalan masyarakat itu kemudian dituangkan dalam bentuk proposal kreativitas mahasiswa. Artinya apa? Kesempatan ada, silahkan manfaatkan itu, begitu Mbak. Jadi mahasiswa itu jangan hanya diam saja ya, dimanfaatkan kesempatannya. Terutama ada kegiatan program kreativitas mahasiswa itu. Nah, kalau melihat kondisi saat ini, mungkin Bapak juga sudah tahu ya, di Kudus juga ada beberapa titik yang memang terjadi bencana banjir begitu, ada di Undaan, Kaliwungu, Pasuruan juga termasuk kemarin. Nah, musibah banjir sendiri menurut Bapak itu solusi yang paling efektif itu dari segi mananya Pak? Ya, kalau ditanya yang efektif dari segi mananya, maka yang efektif adalah aktivitas preventifnya, yaitu aktivitas pencegahannya begitu ya. Pencegahan bisa dilakukan apabila terwujud mekanisme keseimbangan lingkungan yang baik, catchment area bagaimana, run off-nya bagaimana, water system-nya bagaimana, kemudian pengelolaan hulu hilirnya bagaimana. Itu harus terkoneksi dengan baik kalau efektivitas pencegahan banjir. Tapi kalau kemudian floating mass sudah terjadi, banjir sudah terjadi, maka itu kemudian rescue, begitu kan. Anak-anak kita, mahasiswa kami bulan Januari ketika terjadi banjir besar itu, Menwa, BEM, KSR, PMI, Pramuka, Mapala dan lain-lain sudah terjun ke lapangan. Mereka membuat 4 posko peduli banjir dan kemudian kami sokong, kami dukung dengan tim yang diketuai oleh WR3 dan WR2 membuka rekening, membuka peduli pengiriman barang, peduli pengumpulan dana, kemudian disalurkan kepada masyarakat dan sampai sekarang masih jalan Mbak itu. Artinya apa? Universitas Muria Kudus sebagai entitas bagian dari masyarakat tentu harus peduli terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Ketika masyarakat kemudian mendapat musibah banjir, longsor, tentu kita harus peduli ke sana. Bahkan itu nanti akan dipermanenkan dalam bentuk sebuah krisis center kebencanaan Universitas Muria Kudus. Jadi bukan semata-mata didirikan tutup lagi, tapi itu akan terus begitu dalam rangka kita tidak saja melakukan tindakan yang sifatnya kuratif, rescue, tetapi kita mencoba untuk berkontribusi melakukan tindakannya yang sifatnya preventif. Apa itu? Analisis risiko lingkungan, analisis
beban lingkungan, analisis kohesivitas lingkungan, analisis resiliensi lingkungan dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa dilakukan begitu. Apalagi kita tahu dalam konteks topografi kita ada Gunung Muria, kemudian bagaimana tata kelola surface ataupun permukaan lahan mulai dari bukit sampai ke dataran, itu tentu kita harus peduli tentang itu dalam hal tata kelola yang bisa menyelamatkan lingkungan. Berarti itu kalau semisal nanti kemarin sebetulnya dari Genbi sendiri mengadakan open donasi. Nah itu mungkin bisa koordinasi dengan ya, betul. yang dari UMK ya, itu ya kami Pak? sudah membuka, sudah ada di web kita, silakan bisa Anda buka di rekeningnya di rekening BRI begitu, dan setiap saat akan dilaporkan begitu peruntukannya maupun saldonya seperti itu. Sebab kalau masing-masing bergerak itu kan bahasa kudusnya itu pating telenyik gitu ya. Tapi kalau itu konvergen kan terasa gitu, gregel gitu kan gitu. Baik. Nah untuk dampak banjir sendiri kan pasti sedikit banyak mempengaruhi perekonomian khususnya di para petani gitu ya Pak. Nah mungkin cara dalam mengatasi itu menurut Bapak bagaimana untuk di sudut pandang para petani? Dampak itu bisa langsung dan tidak langsung begitu ya. Dampak langsung itu ketika banjir itu kemudian memapar kepada potensial produksi petani gitu ya. Kita tahu banyak sawah yang kebanjiran begitu ya. Kemudian banyak yang dampak yang tidak langsung, misalnya hambatan atau rigiditas terhadap mobilitas gitu. Banyak jalan yang tidak bisa dilewati dan lain sebagainya, sehingga suplai pasok, value chain jadi terhambat. Kemudian stok jadi terganggu, sehingga itu dampaknya akan ke harga dan seterusnya. Nah sekarang kalau konsentrasinya kepada petani sebagai masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap potensial produksi mereka, tentu memang ini harus dipecahkan secara bersama-sama begitu. Tapi secara khusus dengan pengalaman bahwa ada risiko banjir terhadap potensi produksi petani, misalnya sawahnya kebanjiran, macam-macam gitu, seyogyanya ada semacam penyadaran kepada petani bahwa ada musim-musim tertentu yang harus hati-hati ketika bertanam. Ada musim-musim tertentu harus mulai melakukan stok, ya, stok pangan, stok macam-macam begitu. Karena petani itu punya ingatan yang baik begitu. Tinggal bagaimana ingatan yang baik itu kemudian diingatkan kembali. Ini nanti potensi hujannya akan deras loh, akan risiko banjir. Maka sebenarnya itu bisa dipindah sebelumnya sehingga bisa memberikan early warning system kepada petani sehingga tidak terkaget-kaget begitu. Apalagi sekarang ini kan BMKG kan sudah sangat jelas melakukan perakiraan cuaca. Bahkan di HP kita itu kan ada sistem yang weather itu kan, tentang iklim itu kan kita bisa. Nah itu sebenarnya mahasiswa bisa berperan di situ. Berperan di situ itu bisa ditulis dalam bentuk program kreativitas mahasiswa. Banyak hal sebenarnya bisa ditulis dalam unit kegiatan mahasiswa, misalnya pengabdian unit kegiatan mahasiswa untuk sistem early warning system dalam hal microclimate untuk petani, mengingatkan petani, memperkirakan produksi petani. Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan, Mbak. Gitu. Kita ketahui kalau Bapak ini kan pernah mendalami ilmu agribisnis gitu ya Pak. Kaitannya kan erat dengan agroteknologi ya. Nah, agro pertanian. Ya, ekonomi pertanian. Nah, itu kan kaitannya juga erat dengan profesi pertanian, apalagi mata pencarian utama masyarakat Kudus masih di pertanian. Caranya bagaimana para petani untuk membangkitkan ekonominya kembali ketika ladangnya saat ini masih belum bisa beroperasi begitu? Jadi ada short term dan long term begitu ya. Dalam jangka pendek memang saat ini memang ya ada baiknya kalau misalnya ada bantuan gitu ya, ada bantuan bencana begitu bisa menyelamatkan dalam konteks jangka pendek atau short term begitu.
saya pandang di desa itu kan ada dana desa begitu ya. Dana desa itu sebenarnya bisa dialokasikan untuk pembangunan fisik dan program begitu. Lah untuk pembangunan fisik dan program itu alangkah baiknya ketika desa itu basisnya masih di pertanian, maka harus difokuskan untuk recovery dan scaling up sektor pertanian. Misalnya perbaikan pematang, perbaikan jalan menuju ke sawah, perbaikan saluran air, itu yang fisik begitu. Agar apa? Agar sistem distribusi pasok input dan pasok produk itu bisa lancar di daerah langsung sumber produksi pertanian. Kita lihat kan tahu galengan enggak? Yeah. Pematang sawah kan enggak begitu bagus. Bagaimana pematang sawah itu desain sepeda bisa lewat, motor bisa lewat, sehingga pengangkutan bisa efektif gitu. Ini sebenarnya dana desa ada di desa. Harus diingat bahwa ketika desa itu basisnya masih pertanian, seyogyanya dana desa itu fully atau semuanya harus ditumpah ruahkan untuk peningkatan skala atau scaling up pertanian, baik itu infrastrukturnya maupun suprastrukturnya. Misalnya kalau tadi fisiknya, kemudian adalah kesisteman. Bagaimana kemudian dana desa itu bisa melakukan semacam pencegahan terhadap risiko harga turun ketika panen raya, begitu kan? Nah kemudian dana desa itu coba untuk mengumpulkan beberapa itu dalam bentuk stok desa, mendirikan lumbung desa. Karena kan lumbung desa nggak ada, gitu kan? Begitu stok petani habis, kelabaan dia. Karena petani itu sekarang walaupun itu dia sebagai peasant, ya petani yang gurem begitu, dia itu memiliki dua status, dia sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Produsen sebagai produsen padi, tapi ketika padinya itu tiba-tiba cepat terjual, maka berikutnya status dia itu sebagai konsumen. Jadi posisinya seperti orang kota. Ketika terjadi harga-harga padi itu naik, dia juga akan kena. Tapi kalau kemudian stok itu ada di desa, maka dia ketika harga konsumer itu naik, maka dia terselamatkan. Maka sebenarnya inovasi-inovasi desa yang ada di desa, menggunakan potensi desa, kemudian memanfaatkan dana desa untuk pertanian itu luar biasa efeknya harusnya. Tapi kan kadang-kadang dana desa itu kan untuk fisik-fisik yang jalan, gedung, untuk wisata dulu begitu kan ya. Nah ini kami ingatkan begitu, ketika di desa itu basisnya masih pertanian, alangkah baiknya dana desa itu untuk mendukung penuh pengembangan skala usaha, kolegalitas, stok pangan desa, kemudian infrastruktur pertanian di desa dan lain sebagainya, kelembagaan pertanian di desa begitu. Kalau ini terbentuk, saya kira akan terjadi kemandirian desa yang secara sporadik bisa tumbuh. Kalau desa secara sporadik bisa tumbuh secara mandiri, sebenarnya entitas keseluruhan pertanian kita jadi bagus, maka pembangunan jadi bagus dan seterusnya. Harus diingat loh ya, karena pertanian itu pada situasi apapun krisis kita, 98 itu kita pertumbuhannya negatif 13, pertanian masih tumbuh 5. Sekarang kita pertumbuhannya negatif sekitar 5-6, pertanian masih tumbuh 3, positif. Artinya sebenarnya resiliensi dan survivalitas pertanian itu bagus. Alangkah lebih bagusnya apabila itu kemudian disuplementasi dengan dana-dana yang mengalir ke desa itu difullkan untuk pembangunan pertanian. Seperti itu Mbak, jangka pendeknya, menengahnya, panjangnya seperti itu. Nah kalau selanjutnya ini bagaimana cara menumbuh kembangkan pertanian yang milenial di kawasan Kudus sendiri untuk meningkatkan perekonomian? Yap, itu yang selama ini menjadi promosi saya begitu. Jadi Anda orang tuanya profesinya apa? Buruh kerja. Buruh kerja ya. Oke, ada yang orang tuanya petani, itu kalau ditanya kuliah, itu biasanya akan menjawab tidak kembali ke desa untuk membangun pertanian bapaknya. Pasti langsung pindah ke kota. Ini soal gitu ya. Ya mereka tidak bisa disalahkan, nggak bisa disalahkan, karena di situ ada harapan value
yang tidak sebagus di kota, begitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana menarik value ataupun nilai itu tentu nilai kesejahteraan, nilai kenikmatan, nilai suring dan lain sebagainya, gengsi dan lain sebagainya itu kemudian ditarik ke desa. Dengan cara apa? Tentu mengubah citra desa dan citra petani itu tidak seperti sekarang. Citra petani itu digambarkan tidak pakai baju, badannya krempeng, pakai caping, compang-camping, pakai cangkul, nggak karu-karuan gitu kan. Kalau itu kemudian stigmanya terjadi, maka orang pasti nggak mau mendekat ke situ. Nah, sekarang kemudian muncul inisiasi inovatif pertanian itu yang disebut dengan smart farming, ya. Pertanian berbasis digital, pertanian berbasis satelit, pertanian berbasis machinery, pertanian berbasis manajemen lahan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kemudian dikenalkan dan para mahasiswa mau berperan sebagai diseminator untuk itu, saya kira akan diikuti oleh milenial yang lain. Sebenarnya sekarang ada titik krusial bagi mahasiswa yang saat ini sebagai komponen milenial itu memulai itu. Apa itu? Melakukan diseminasi terhadap smart farming yang ada di pedesaan. Ya kan, pakai drone. Mungkin Anda lihat kan, traktor dijalankan tidak harus belipotan gitu kan, dijalankan dari galengan, pakai ngopi-ngopi. Seperti itu. Milenial sekarang itu kan berbeda zaman saya. Kalau zaman saya itu kan rekoso itu udah tiap hari kan gitu kan. Milenial sekarang itu kan serba enak itu kan, AC, HP, apapun ada gitu kan. Sehingga strategi produksi di pertanian pun juga harus menggunakan smart farming, menggunakan big data, menggunakan digitali, menggunakan drone, menggunakan manajemen yang efisien dan lain sebagainya. Cuma itu bisa terjadi apabila para pemuda itu memulai. Karena kalau kita berharap kepada existing petani saat ini yang rata-rata umurnya sudah di atas 50 tahun, saya kira tidak ada harapan. Sementara nggak ada harapan, ini ada kekosongan karena banyak pemuda milenial sekarang itu lebih suka ke kota. Karena nilai harapan di desa itu tidak sebagus di kota. Nah, bagaimana menarik nilai harapan yang bagus di kota itu kemudian ditaruh di desa gitu ya. Produksi tidak saja memproduksi primer, tapi produksi kemudian ada mesin olahannya di sana, sehingga kalau punya pohon mangga itu tidak dijual ditebaskan, enggak ya, punya usaha jus di situ, punya apa begitu. Jadi small is beautiful begitulah ya, kecil-kecil gitu. Jangan berharap juga, kita ini kan selalu kadang-kadang berharap yang namanya industri itu kan besar gitu ya. Enggak gitu ya. Sekarang udah tumbuh di masyarakat di generasi milenial itu adalah self production, self selling, self marketing gitu. Apa menggunakan iPhone HP smart itu bisa berproduksi ya, bikin koktail gitu ya, bikin 3 diumumkan siapa yang order 3 laku, 5 laku, 10 laku, 100 laku, terus akhirnya jadi produksi begitu loh. Harus dimulai dari kecil gitu ya, gitu. Nah, kalau sekarang itu kan terkenal banget ya Pak, namanya fenomena gerakan cinta lingkungan. Tapi pada kenyataan actionnya itu masih kurang, atau bisa dibilang mungkin nggak ada action. Nah, menanggapi hal seperti ini dari Bapak sendiri bagaimana? Jadi talk only, no action ya, kan gitu ya. Bahasa kerennya itu pencitraan kan gitu ya. Ya memang ketika sosmed itu membanjiri kita, ya kalau boleh jujur, bangun tidur itu kan yang kita pikirkan bukan diri kita ya, kita segera raup, segera cuci muka, tapi yang kita cari geramang-geramang itu kan HP di mana kan gitu kan. Ini kecenderungan peradaban ini gitu ya, kecenderungan peradaban sosmed, sosialita yang begitu bertubi-tubi menggempur kita. Tapi dari diri kita sendiri memang harus sadar lah bahwa we are the humanity. Kita ini manusia loh, gitu ya. Jangan dikendalikan oleh alat itu. Jadi kalau itu dikendalikan nanti terus hakikat kemanusiaan kita di mana? Lah hakikat kemanusiaan kita itu bukan berada di talk, tapi actionnya harus selaras dengan bicaranya itu begitu. Jadi
Tapi itu harus ada semacam arena untuk bisa mengekspresikan actionnya begitu ya. Misalnya Genbi ini membuat event lomba penghijauan begitu ya, event bersih desa gitu ya, event bersih kampung, nanti membuat reward apa, ngasih hadiahnya kambing atau apa begitu, pesertanya khusus milenial begitu. Itu harus arena-arena itu harus diciptakan oleh para pihak begitu. Kalau kemudian para pihak juga tidak menciptakan arena itu, ya pasti tidak ada saluran untuk aksinya itu, Mbak. Nah, kalau pesan dan harapan Bapak sendiri untuk mahasiswa terkhususnya dan generasi muda untuk cinta gerakan lingkungan itu bagaimana, Pak? Jadi kalau Anda kenal, ada yang dari ekonomi nih? Saya ekonomi. Nah, Anda kenalkan teori growth model Solo's model. Diajar, nah, yo. Model Solo. Pertumbuhan model Solo itu ada yang disebut dengan apa namanya, istilahnya itu masa keemasan pertumbuhan. Golden rule growth. Gitu ya. Masa pertumbuhan keemasan. Usia mahasiswa ini disebut sebagai masa pertumbuhan keemasan ketika dia akan menjadi sejatinya manusia. Setelah dia nanti selesai mahasiswa, dia akan bekerja, nikah, punya anak, beli rumah, beli kendaraan, berkarir, bekerja, dan seterusnya dan seterusnya. Maka inilah titik kulminasi pertumbuhan angkatan muda untuk menata dirinya dengan baik. Begitu fase ini itu terlewati dengan hanya sukacita, kemudian ada kelengahan-kelengahan untuk mempersiapkan segala aktivitas sesungguhnya dalam kehidupan itu, maka dia akan menyesal selamanya. Ini saya mengingatkan begitu ya. Nah, dalam konteks juga dengan lingkungan ini, masa bakti, masa abdi, silakan dimaksimalkan ketika Anda masih muda. Mumpung di situ masih ada kesempatan yang selebar-lebarnya, Anda bisa berekspresi, berinisiasi, berinovasi untuk melakukan aktivitas terhadap lingkungan demi kebaikan lingkungan. Maka sebenarnya masa emas Anda dalam pertumbuhan ini, abdikanlah salah satunya adalah untuk pelestarian lingkungan. Ya, dengan kegiatan-kegiatan yang nggak terlalu besar lah, misalnya pengelolaan sampah, hidup bersih, hidup tertib, itu pun sudah berkontribusi terhadap kebaikan lingkungan begitu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya, Bapak. Bapak kedepannya sebagai Rektor Universitas Muria Kudus ingin dipandang seperti apa bagi mahasiswa dan sivitas akademikanya? Dalam hidup ini kan akan selalu direkod oleh sejarah begitu ya. Maka dalam konteks kepemimpinan saya ini tentu bersama dengan para pemimpin yang ada di Universitas Muria Kudus ini, berharap semoga akan dicatat sejarah dengan meninggalkan jejak yang baik. Dan secara khusus untuk lingkungan ini, tentu bagaimana jejak baik itu akan berkontribusi terhadap kebaikan lingkungan yang nanti bisa dilihat pada generasi berikutnya begitu. Itu kira-kira, Mbak. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah menyempatkan hadir. Saya mewakili teman-teman Genbi Universitas Muria Kudus mengucapkan terima kasih dan selamat atas pengangkatan sebagai Rektor Universitas Muria Kudus. Terima kasih. Ya Genbi apa? Kalau tagline-nya itu Genbi Energi untuk Negeri. Maka saya teriakkan tagline-nya Genbi. Gimana tadi? Genbi. Nanti saya menjawab energi untuk negeri. Genbi. Energi untuk negeri. UMK maju. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua.